Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11.1. Izin mempresentasikan tentang bab 2, yaitu teks berita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zanubia Kirei dan rekan saya. Saya Tiara Nur Ramadhani. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak, media elektronik, dan media online atau cybermedia. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, ciri penanda kejadian dalam teks berita. 1. Fakta. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. 2. Luar biasa. Peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi dan mengherankan merupakan berita baik. Yang ketiga, baru atau up to date. Peristiwa yang terjadi bulan lalu tidak mempunyai nilai sebagai berita yang layak disiarkan. 4. Penting dan ternama. Peristiwa dalam berita melibatkan orang penting, terkenal, dikenal masyarakat, pejabat, aktris, politikus, dan seniman. Selanjutnya 5. Skandal dan persengketaan. Informasi berupa seperti sengketa perbatasan negara atau provinsi menarik menjadi berita. Keenam, dalam lingkungan sendiri, kejadian atau peristiwa dinilai penting apabila berada di sekitar lingkungan sendiri. 7. Sesuai dengan selera dan minat konsumen. Informasi bagus dan patut menjadi berita diputuskan setelah mempertimbangkan kesesuaian dengan minat dan selera pembaca atau pendengar berita. Selanjutnya poin ketiga, ciri-ciri teks berita. 1. Faktual. 2. Aktual. 3. Unik atau menarik. 4. Berpengaruh bagi masyarakat luas. 5. Terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian. 6. Objektif. 7. Bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, selanjutnya nih ada syarat-syarat berita. Tahu nggak sih kalian kalau berita tuh juga ada syarat-syaratnya? Nah, akan saya bacakan ya. Yang pertama, faktual. 2. Kualitas. 3. Akurat. Yang keempat, lengkap. Yang kelima, berimbang. 6. Menarik perhatian. Yang ketujuh, kedekatan. Yang 8, sistematis dan mudah. Yang ke-9, dampak. Baik teman-teman, selanjutnya ada bagian rumus 5W plus 1H. Apa aja sih 5W plus 1H? Kalian nantikan slide berikutnya ya. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini biasanya tuh dirumuskan sama 5W plus 1H. Apa aja sih 5W plus 1H itu? Nah, yang pertama ada what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. 2. Who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. 3. When, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. 4. Where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. 5. Why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. 6. How, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Piramida terbalik teks berita. Judul berita atau kepala berita atau headline. Deadline. Lead atau bagian pokok berita. Body, tubuh berita. Legi, kaki berita. Struktur berita. 1. Judul atau headline memutar tentang kejadian yang akan dibahas. Selanjutnya ada teras berita atau kepala berita atau orientasi, merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan, berisi hal penting, pokok, atau inti, serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk melihat atau menyimak isi berita lebih lanjut. Selanjutnya, badan atau body atau tubuh berita, berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. Terus selanjutnya ada kaki, leg atau ekor berita, berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Pola penyajian berita. Yang pertama ada struktur bebas, yaitu hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir
berita. Biasanya digunakan dalam penulisan fitur. Yang kedua, ada piramida bertumpuk. Pola ini digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga, ada piramida terbalik, yaitu informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Contoh pola penulisan teks berita piramida terbalik. Keterangannya yaitu satu, ada title atau judul. Yang kedua, itu ada lead atau kepala berita. Bagian paling penting yang ketiga yaitu ada body atau tubuh berita. Bagian penting yang keempat yaitu leg atau kaki atau ekor berita. Bagian kurang penting. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku netral dan objektif. B. Konjungsi temporal, konjungsi kronologis, dan konjungsi bahwa. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. D. Kata kerja mental. E. Adverbia atau kata keterangan. Yang F. Verba transitif dan verba pewarta. Yang G. Bahasa denotatif. Teknik membacakan berita. 1. Lafal. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, difton, gabungan konsonan. 2. Tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Yang ketiga, ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Yang keempat yaitu ada jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi ke dalam 3 jenis yaitu jeda panjang, titik, jeda sedang, koma, jeda pendek, spasi. Yang kelima yaitu ada volume. Volume suara adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Yang keenam ada tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan tentang materi bab 2 yaitu teks berita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.